Salam semangat pagi. Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri atas berkat Tuhan yang saya rasakan. Jadi 2 hari yang lalu di hari Rabu pagi, saya berencana untuk melanjutkan editan dari satu file yang dikirimkan oleh seorang hamba Tuhan yang meminta saya untuk mengedit buku yang hendak dia terbitkan. Sebenarnya saya juga bukanlah suatu editor yang pintar dan tidak terlalu banyak juga tahu saya mengenai editor, tapi saya berusaha belajar dari browsing di internet, misalnya kalimat suku kata yang baik. Walaupun mungkin pada akhirnya nanti hasil editan saya belum tentu 100% baik, tapi saya berusaha semampu saya. Saya sudah siapkan, ini hari ini saya akan melanjutkan pengeditannya karena saya tidak ada urusan di hari itu. Waktu saya mau nyalakan komputer itu, ternyata tiba-tiba lampu dari on off-nya itu hanya berkedip saja, hanya berkedip warna orange. Lah, kenapa ini tidak bisa menyala komputernya ya? Padahal terakhir saya pakai itu tadi malamnya. Kemarin malam waktu saya matikan, masih aman-aman saja. Kenapa esok hari ketika pagi-pagi saya mau nyalakan, tidak mau dia menyala? Saya mulai buka handphone saya browsing, kira-kira kalau CPU seperti ini, kondisinya begini, apa yang harus dilakukan sebelum saya pergi ke tukang servis? Siapa tahu langkahnya mudah untuk diselesaikan. Jadi adalah banyak usulan dari browsingan yang saya cari itu, katanya coba bersihkan RAM-nya. Siapa tahu karena berdebu, jadi RAM-nya itu macet-macet. Saya coba untuk bongkar CPU-nya, lalu saya dapatkan RAM-nya, saya bersihkan semampu saya. Saya pasang lagi, tetap tidak mau menyala. Saya cari tahu lagi kira-kira apa lagi yang bisa saya lakukan. Oh, katanya mungkin baterainya soak atau perlu diganti yang baru. Karena saya lihat bentuk baterai litiumnya saya tidak punya di rumah, jadi saya keluar dulu, saya cari baterainya di toko terdekat dari rumah kami. Saya temukan sambil saya berharap di jalan, semoga baterai ini bisa menjadi jawaban supaya komputernya bisa menyala. Saya terus berdoa kepada Tuhan, tolonglah saya yang tidak punya banyak pengetahuan ini, kiranya Tuhan boleh bukakan jalan. Saya bongkar lagi CPU-nya, saya ganti baterainya. Lalu saya coba colokan dengan arus, ternyata tidak mau juga dia menyala. Seharian itu saya bolak-balik berusaha untuk menyalakan, tapi usaha saya tidak berhasil. Akhirnya ketika suami saya pulang, saya cerita bahwa saya sudah berusaha untuk memperbaiki CPU ini, tapi tetap tidak bisa menyala. Lalu dia bilang, mungkin kalau sudah begitu yang kamu lakukan, bisa jadi motherboard-nya yang bermasalah. Ya, kalau motherboard yang bermasalah, saya tidak bisa perbaiki karena itu harus beli komponen lagi. Jadi dia bilang, coba saja dibawa ke tukang servis. Akhirnya kemarin di hari Kamis, saya keluar rumah, saya cari tukang servis, dan saya ceritakan masalahnya apa, kemudian diceklah sama tukangnya. Oh Bu, ini motherboard yang bermasalah, katanya. Oh gitu, berarti harus diganti ya? Tapi karena saya tidak terlalu penting CPU ini, saya masih punya laptop untuk saya gunakan, jadi saya bilang, bisa nggak Mas minta tolong di backup aja datanya? Karena sebenarnya saya perlunya data hasil editan yang sudah saya edit beberapa halaman sebelumnya. Oh bisa Mbak. Jadi saya minta tolong supaya dipindahkan dulu filenya yang saya butuhkan. Lalu Masnya bilang, Ibu punya USB? Saya bilang tunggu sebentar, saya ke parkiran dulu, saya ambil dulu USB di mobil. Saya cepat-cepat ambil, lalu saya serahkan. Dan saya infokan, oh yang ini, file yang ini yang saya perlukan. Puji Tuhan berhasil dipindahkan oleh tukang servisnya, dan saya bawa kembali CPU itu ke rumah. Saya bersyukur kepada Tuhan meskipun saya tidak berhasil menyalakan komputer tersebut, tapi yang penting data yang utama yang saya perlukan bisa saya terima, bisa di backup oleh tukang servisnya. Saya berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan masih bukakan jalan bagi saya untuk meneruskan kembali editan tersebut, daripada saya harus ulang lagi edit dari awal. Ada banyak pelajaran yang saya dapatkan di sini bahwa Tuhan selalu bersama dengan saya
terus memberikan kepada saya pertolongan tepat pada waktunya. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal-hal yang Anda syukuri. Tidak usah jauh-jauh memikirkan hal yang besar, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil di sekitar kita. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita di tanggal 16 April dengan judul Mengubah Kekasaran Kita kepada Kehalusan. Ayat intinya tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kebiasaan yang diulang berkali-kali menjadi tabiat. Anak-anak yang membiarkan dirinya berkata kasar terhadap satu sama lain dan berlaku tidak sopan di rumah, membentuk kebiasaan-kebiasaan yang akan berpaut kepada mereka di kemudian hari dalam hidupnya. Dan itu akan sangat sukar untuk dikalahkan. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka takut akan Tuhan. Mereka tidak menyatakan kehalusan tabiat, tingkah laku mereka menjadi kasar, tidak mengikuti norma masyarakat yang dapat membentuk budi pekerti yang baik dan merupakan bayangan atas pendidikan rumah tangga. Dalam kelakuan anak-anak yang jauh dari rumah, orang-orang asing dapat membaca sejarah kehidupan rumah tangga seperti dalam buku terbuka. Mereka membaca di sana segala kewajiban yang dibiarkan terbengkalai, tidak adanya perhatian. Kurangnya sikap melupakan diri, kecenderungan kepada perbantahan, cerewet, kurang sabar, sedangkan orang-orang yang menunjukkan bahwa mereka takut akan Allah akan menyaksikan dalam tabiat dan perkataan suatu rumah tangga di mana kasih dihargai, di mana terdapat damai sejahtera, di mana kesabaran terlatih, di mana perhatian diberikan kepada kesopanan hidup yang kecil sekalipun. Masing-masing mengingat kewajibannya untuk menjadikan orang-orang lain berbahagia. Apakah kamu sekalian menyediakan diri untuk menjadi anggota keluarga surgawi? Adakah kamu berusaha di dalam kehidupan rumah tangga untuk cocok menjadi anggota-anggota keluarga Tuhan? Kalau demikian, jadikanlah kehidupan rumah tangga itu gembira oleh pengorbanan diri bersama. Kalau kita mau Yesus di dalam rumah kita, biarlah diucapkan hanya perkataan yang manis saja di sana. Malaikat-malaikat Allah tidak akan berdiam di dalam suatu rumah tangga di mana terdapat perselisihan dan perbantahan. Biarlah kasih dihargai dan damai serta kesopanan Kristen. Maka malaikat-malaikat akan menjadi tamu-tamumu. Kalau anak-anak dan orang-orang muda berusaha menjadi manis dan sopan santun di rumah, memberi perhatian kepada orang lain akan menjadi suatu kebiasaan yang kekal. Kesopanan setiap hari akan menyebabkan mereka selalu sopan. Rumah tangga itulah tempat di mana boleh dipraktikkan penyangkalan diri dan perhatian terhadap tiap-tiap anggota keluarga. Demikianlah halnya dengan keluarga yang di surga. Demikianlah pula halnya kelak apabila keluarga-keluarga dunia yang tercerai-berai itu dipersatukan dalam rumah tangga yang di surga. Puji Tuhan untuk bacaan renungan pagi hari ini yang mengajak kepada kita. Kita dapat membuat aplikasi mulai dari perkataan kita yang harus disaring. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak enak didengar, yang kita utarakan kepada orang lain. Karena kita perlu ingat, di sini dijelaskan bahwa orang-orang lain di luar sana dapat membaca tingkah laku kita dan mereka dapat menilai bagaimana kita dibesarkan dalam rumah tangga kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama memulai kehidupan yang baik di dalam diri sendiri dan dilanjutkan di lingkungan rumah tangga kita. Maka
kita akan menampilkan tabiat Yesus di luar sana dan orang-orang lain dapat melihat ada Yesus dalam rumah tangga kita. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Pada ajakan doa kali ini, saya terus ingin mengingatkan kita. Jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Seperti kita tidak lupa untuk bernapas, biarlah hal yang sama kita lakukan dengan doa. Karena hanya melalui terhubung dengan Tuhan, kita akan semakin dikuatkan untuk segala rintangan yang kita lalui hari demi hari. Saya pun mengajak Anda, jika rindu untuk didoakan, mari Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya rindu untuk turut mendoakannya bersama. Terima kasih banyak, kita kembali esok hari untuk melanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Amin.